Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota 6 Pasar Modal Syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Nurfati Rashidah, dan ada Mega Nur Anisha. Yang ketiga ada Ita Sabti Fitri Adrianti, dan terakhir ada Lutfiana Sari. Materi pertama akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Mega Nurjana Anisha. Yang pertama yaitu pengertian go public. Go public adalah proses penjualan saham perusahaan kepada masyarakat umum yang sebelumnya dipegang oleh pemegang saham secara pribadi. Go public sering juga disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Dalam laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, go public merupakan sebuah langkah penjualan saham yang dilakukan sebuah perusahaan. Jadi, semua perusahaan tertutup punya kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan menjual sebagian saham kepada publik. Hal ini dilakukan guna membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki perusahaan tersebut, atau menanamkan modal dan mencatatkan sahamnya sebagai bursa. Selanjutnya yaitu ada manfaat perusahaan yang sudah go public. Yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru sebagai sarana pendanaan jangka panjang. Setelah go public, perusahaan akan mendapatkan permodalan tambahan dari saham yang dijual. Modal tersebut dapat digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, membayar utang, membayar akuisisi, atau bahkan diinvestasikan kembali. Go public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur permodalan yang optimal. Selain itu, dengan menjadikan perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa akan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya, investor akan lebih suka membeli surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah dikenal dan memiliki citra baik dalam dunia keuangan. Kondisi demikian tentunya tidak hanya membantu dalam mempermudah penerbitan surat utang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga dan lebih bersaing. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, kalangan perbankan atau institusi keuangan lainnya akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Dengan saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa. Dengan kondisi demikian, tidak hanya proses pemberian pinjaman yang relatif akan lebih mudah, namun tingkat bunga yang dikenakan juga dimungkinkan akan lebih rendah, mengingat kredit risk perusahaan terbuka yang relatif lebih kecil dibandingkan kredit risk pada perusahaan tertutup atau belum dikenal. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat mendorong untuk adanya data negara akan ikut naik seiring berkembangnya pasar modal domestik. Salah satu contoh sukses perusahaan yang go public adalah perusahaan milik Mark Zuckerberg, yaitu Facebook. Mark bahkan pernah dinobatkan sebagai the youngest self-made billionaire on the planet pada tahun 2008 oleh majalah Forbes berkat jernih mengembangkan Facebook. Orang terkaya ke-8 di dunia ini memiliki kekayaan bersih yaitu 62,3 miliar US dollar atau sekitar 872 triliun.
kurs 1 US dollar sama dengan Rp14.000. Hampir semua kekayaan ini berasal dari kepemilikan saham di Facebook yang melakukan IPO pada tahun 2012. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis Facebook tersebut berkembang. Harga saham Facebook pada Maret 2019 bahkan sudah mencapai 166 US dollar per lembar atau mengalami kenaikan lebih dari 4 kali lipat dibandingkan harga pada saat IPO tahun 2012, yaitu sebesar 38 US dollar per lembar saham. Persiapan 1. Memilih tim IPO internal. Membentuk tim internal perusahaan yang berindikasi untuk IPO dibentuk dengan tujuan untuk memperlancarkan dan mensukseskan IPO, khususnya penyampaian dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh para lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Kedua, menunjukkan penjamin emisi efek lembaga dan profesi penunjang. Penjamin efek atau lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang telah berpengalaman diperlukan dalam persiapan dokumen dan persiapan IPO akan membantu perusahaan dalam proses IPO. 3. Melakukan restrukturasi internal dan diskusi pemodelan. Membuka potensi persaudaraan agar mendapatkan pendanaan yang optimal. 4. Memenuhi persyaratan BII dan OJK. Meyakinkan persaudaraan dengan telah memenuhi persyaratan menjadi perusahaan publik dan perusahaan terbuka yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BII, agar proses IPO dapat berjalan lancar dan tetap patuh pada peraturan industri bisnis yang berlaku. 5. Menetapkan struktur IPO. Memperhatikan struktur IPO dan potensial dilusi saham dari para pemilik atau owner apabila melakukan penawaran umum saham. 6. Melaksanakan RUU-PSLB dalam rangka memperoleh persetujuan IPO dari pemegang saham. 7. Melengkapi dokumentasi. Meyakinkan bahwa seluruh dokumen melengkapi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia BII, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KCE. Selanjutnya, tahapan proses go public. Yang pertama, penunjukan penjamin emisi efek, lembaga, dan profesi penunjang serta persiapan dokumen. Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk penjamin emisi efek, dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public. Meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK serta KSEI. Yang kedua, penyampaian permohonan pencatatan efek ke Bursa Efek Indonesia dan penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Untuk menjadi perusahaan yang efeknya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan pencatatan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran efek untuk dititipkan secara kolektif atau scriptless di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan dalam mini expose beserta penjamin emisi efek, lembaga dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan usaha perusahaan, Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan atau site visit ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana penawaran perusahaan. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam waktu maksimal 10
hari bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip kepada perusahaan. Bersamaan dengan pengajuan permohonan pencatatan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan juga menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. OJK akan menyampaikan surat pra-efektif dan izin publikasi untuk kemudian perusahaan dapat mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal atau box building serta public expose. Setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum, efek, dan keterbukaan informasi lainnya, dan apabila penelaahan oleh OJK telah selesai, maka OJK akan menerbitkan surat efektif. Dengan demikian, perusahaan dapat mempublikasikan perbaikan atau tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar, serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli efek, serta melakukan penawaran umum atau initial public offering. Yang ketiga, penawaran umum kepada publik. Masa penawaran umum pada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan efek dari investor melebihi jumlah efek yang ditawarkan atau oversubscribed, maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang tidak dipenuhi harus dikembalikan atau refund kepada investor. Setelah penjatahan, distribusi efek akan dilakukan kepada investor secara elektronik melalui KSEI atau tidak dalam bentuk sertifikat atau warkat. Yang keempat, pencatatan dan perdagangan efek perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah masa penawaran umum, perusahaan mencatatkan efeknya untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah efek perusahaan tercatat di bursa, investor akan dapat memperjualbelikan efek perusahaan kepada investor lain melalui broker atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya menjelaskan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.